Adapun Tian Wei Tian, sangat sederhana. Di dunia ini, hal-hal yang bisa atau tidak bisa diletakkan di atas meja bisa dilakukan. Suara Yao Yuekong sedikit bergetar. Tian Wei Tian memiliki banyak orang kuat pada waktu itu. Dan Tian Wuqi juga perlu mencari kekayaan di alam semesta. Ditambah yang kuat yang membelot ke sana. Itu benar-benar bisa mendapatkan peluang besar. Qin Yichen tidak menyangkal ini. Terbukti bahwa dia bisa menciptakan pria yang kuat seperti leluhur bayi yang berdarah. Kekuatan leluhur bayi darah juga benar-benar tirani. Dapat dikatakan bahwa selama bertemu dengan pembangkit tenaga darah daging dan darah, leluhur bayi darah setidaknya bisa tak terkalahkan. Tapi gaya tak terkalahkan dalam melakukan sesuatu, Qin Yichen benar-benar tidak setuju dengannya. Bahkan Tian Wudi sudah sulit untuk dianalisis dengan kepribadian. Ini adalah orang gila. Orang gila yang tidak ada hubungannya kecuali menjadi lebih kuat di matanya. Apa yang disebut moralitas dan apa yang disebut pembalasan yang disebabkan oleh kesombongan seperti itu hanyalah hambatan untuk menjadi lebih kuat bagi Tian Invincible. Dan yang dia pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan hambatan ini. Bukannya Qin Yichen belum pernah melihat keberadaan yang tidak mempertimbangkan cara untuk melakukan sesuatu. Keberadaan ini tidak pernah kurang dari Kaisar Surga hingga yang biasa. Keberadaan ini mungkin mulia untuk sementara waktu. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak cukup baik. Tetapi dengan cara yang tidak bermoral. Itu tidak berarti bahwa Anda tidak tahu apakah metode Anda brilian atau rendah. Apakah terang atau gelap. Tetapi bagi Tian Wudi, semua ini telah menjadi kosong. Seperti jalan yang kosong. Tetapi itu adalah satu-satunya. Tapi kemudian Tian Wudi masih melakukan jungkir balik besar. Pada saat ini, Yao Yuekong tiba-tiba mengubah percakapannya dan mencoba untuk tetap tenang. Tetapi kelompok Qin Yichen mendengar ini, dan mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Mereka hanya merasa bahwa hati orang-orang sangat bahagia, dan langit memiliki mata. Bagaimana dia tumbuh? Apakah kamu dibunuh oleh Xiao Bai dan yang lainnya? Yao Yuekong menggigit bibirnya. Itu benar, tidak. Saat itulah malapetaka datang, dan pertarungan antara Raja Dewa dan Saudara Guan Xing pecah. Pada saat itu, Tian Wudi ingin mengambil kesempatan untuk mengambil kebocoran. Sangat umum untuk mengambil kebocoran, tetapi apa yang diinginkan Tian Wudi adalah menemukan jalan rusak para dewa, dan bahkan menyelinap menyerang para dewa yang terluka, dan membongkar mereka satu persatu, seperti telah memecahkan semua suku dan mata-mata. Tentang rahasia para dewa, wajah Yao Yuekong serius, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ini cukup untuk mengancam garis bawah para dewa. Dewa-dewa itu, keberadaan kuno itu, tidak akan membiarkan kekuatan mereka sendiri mendominasi segalanya untuk dimata-matai dan diguncang. Oleh karena itu, Tian Wudi akhirnya memecahkan bencana yang mengerikan itu. Pada saat itu, dia diburu dan dibunuh oleh banyak makhluk kuno dan akhirnya kalah. Tapi Tian Wudi benar-benar menakutkan. Dia pernah membunuh Raja Dewa yang terluka. Dia benar-benar menghancurkan jalan Raja Dewa itu. Qin Yichen diam-diam terkejut. Kekuatan Tian Wudi benar-benar menakutkan, dan bisa dibunuh oleh banyak makhluk kuno bersama-sama adalah prestasi yang menakutkan. Bahkan Tian Wudi tidak mati pada awalnya. Dia melarikan diri kembali ke Tian Wei Tian, dan bahkan dia menghitung bahwa waktunya tepat. Jika makhluk-makhluk kuno itu sibuk berurusan dengannya, mereka harus menghadapi serangan balik dari Brother Stargazer. Tian Wudi akan menggunakannya lagi. Semuanya. Tapi Tian Wudi tidak menyangka bahwa apa yang disebutnya sebagai hadiah untuk mereka semua suatu hari nanti akan mengalahkannya. Qin Yichen terkejut. Artinya, leluhur bayi darah dan banyak tubuh ilahi, serta pusat kekuatan dunia luar, semuanya memberontak. Qin Yichen dapat memahami dengan baik, jika dia adalah leluhur bayi darah dan mengetahui pengalaman hidupnya, maka orang pertama yang ingin membunuh harus tak terkalahkan. Tentu saja, Qin Yichen memperkirakan bahwa ketika Tian Wudi lahir dari leluhur bayi berdarah, ada cara untuk mengendalikan jiwanya, seperti Dao Yin. Tapi ini tidak penting. Karena memang benar berada dengan keberadaan seperti ini sepanjang hari. Dikatakan bahwa pendamping itu seperti harimau pendamping, dan tinggal di samping Tian Wudi tidak lagi seperti harimau pendamping. Memang benar bahwa diri sendiri seperti babi dan anjing, dan invincible seperti dewa yang tinggi. Selama seseorang murung, diri sendiri bisa mati. Ketika menghadapi hal semacam ini, Qin Yichen hanya bisa memikirkan dua pilihan. Satu adalah bersembunyi sejauh mungkin, yaitu menyingkirkan kendali yang tak terkalahkan. Tetapi leluhur bayi darah pada waktu itu tampaknya tidak dapat melakukannya. Lakukan. Dan yang terakhir, jika Anda tidak bisa menyembunyikannya, maka itu hanya bisa dibalik. Dikatakan bahwa pertempuran itu sangat tragis. Bahkan jika itu adalah Tian Invincible yang terluka parah, dia bisa mati-matian bertarung melawan sekelompok dewa. Tian Wei Tian yang dia bangun dengan sepenuh hati hampir terkena darahnya sendiri. Tetapi pada akhirnya, leluhur bayi darah membayar harga yang mahal sebelum dia melarikan diri. Dan Tian Wudi meninggal secara tragis, dan Dao Yin yang tersisa di tubuhnya menghilang. Tetapi pada titik ini, leluhur bayi darah juga telah menjadi monster seperti anak kecil ini, tetapi terlihat menakutkan seperti orang tua.
Saya mendengar bahwa leluhur bayi berdarah itu terluka parah saat itu. Dia awalnya ingin mati. Qin Yichen memahami ini dengan sangat baik, karena leluhur bayi darah hampir selalu digunakan oleh yang tak terkalahkan sepanjang hidup mereka, seperti bidak catur, hidup dalam ketakutan dan kebrutalan sepanjang hari. Qin Yichen telah melihat banyak pria kuat yang telah dibalaskan, dan sejak itu dia hidup dalam pengasingan, karena dia tidak peduli padanya, dan dia sulit dipahami sepanjang hidupnya. Dan leluhur berdarah dengan pengalaman hidup yang menyedihkan, Qin Yichen hanya bisa mengatakan bahwa jika dia adalah dia mungkin akan mati. Dia belum mengalami penderitaan orang lain, jadi jangan membujuk orang lain untuk bermurah hati. Namun Yao Yuekong mengatakan bahwa kemudian, leluhur bayi berdarah itu jatuh di Tangguh dan diselamatkan oleh leluhur Fusang. Leluhur bayi darah tinggal di Tangguh untuk waktu yang lama, dan akhirnya keluar hidup-hidup sejak itu. Tidak ada tubuh roh jahat darah di dunia, tetapi dia adalah leluhur bayi darah. Setelah mendengar ini, Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian, dia menatap leluhur berdarah itu dengan simpati. Karena mereka bisa membayangkan betapa brutal dan membunuh leluhur bayi berdarah yang tumbuh dalam situasi itu akan menjadi iblis pembunuh yang kejam, bahkan sesat. Tetapi sekarang, meskipun leluhur berdarah itu masih sedikit lebih agresif, dia setidaknya memiliki aturan dan prinsipnya sendiri, mengatakan bahwa perampokan bukanlah pembunuhan, dan kadang-kadang dia dapat membuat beberapa lelucon. Bahkan murid istana kayu pembunuh, murid itu berutang tangannya sekarang, yang membangkitkan mimpi buruk yang paling tidak ingin dilihat oleh leluhur bayi darah. Leluhur bayi darah telah banyak berubah, dan Qin Yichen hanya bisa mengaguminya, karena dia merasa bahwa jika dia adalah dirinya sendiri, dia hanya bisa melakukan langkah ini. Putri Wenxing bingung, karena Invincible begitu kuat, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Yao Yuekong menggelengkan kepalanya dan tertawa, itu karena ketika Tian Wudi ada di seluruh dunia, klan Kaisar Ke Anda terlalu lemah. Adapun mengapa tidak ada yang ingin memberitahu Anda, mari kita begini, apakah menurut Anda ketika Anda masih kecil, apakah orang tua Anda ingin memberitahu Anda bahwa ada dewa seperti itu di dunia ini? Putri Wenxing terdiam, apalagi tahu bahwa ada dewa seperti itu ketika dia masih muda. Ayahnya tidak akan pernah memberitahunya bahwa Kaisar Yuan Tian, yang seperti teman dekat Kaisar dan menterinya, sudah memiliki keluhan yang mendalam dengan mereka.